Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa SMA Negeri 2 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Ratusan siswa protes karena tidak puas dengan kepemimpinan kepala sekolah. Diduga pihak kepala sekolah juga sempat terlibat adu fisik dengan seorang guru yang mengawal aksi unjuk rasa siswa. Hal inilah yang membuat ratusan siswa mengejar kepala sekolah. Bahkan para siswa nekat merobohkan pagar saat kepala sekolah hendak melarikan diri. Ratusan siswa kecewa lantaran sekolah belum ada asesmen sehingga dikhawatirkan hilang kesempatan bagi siswa mengikuti seleksi jalur bebas tes masuk perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang tidak didanai oleh pihak sekolah. Untuk SMA 2 Wangi-Wangi kegiatan asesmen itu tidak dilakukan karena pihak sekolah dalam hal ini tentu berkaitan dengan kepemimpinan tidak ada ruang terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan asesmen itu. Namun lebih dari itu, ternyata sudah banyak kejadian yang mana tidak menciptakan suasana yang kondusif. Hingga kini SMA Negeri 2 Wangi-Wangi masih diliburkan untuk sementara waktu. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt dengan akun bernama MNA inisialnya mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan M. Saidi, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut muter-muter di sekitar wilayah Pesanggerahan mencari musuh dengan membuat video. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Remi Sejambati melaporkan. Pemirsa, video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video klarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Usai videonya viral, sang membuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskuy. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskuy beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengamen ditangkap warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal sebuah masjid di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pelaku hampir diamuk massa sebelum akhirnya diamankan oleh polisi. Seorang pria nyaris diamuk warga Kampung Cipariuk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai pengamen ini kepergok saat membuka gembok kotak amal masjid. Modusnya, pelaku masuk masjid dan berpura-pura hendak sholat. Namun saat kondisi sepi, ia langsung beraksi.
Ia berhasil membawa uang Rp50.000 dari kotak amal. Pengurus masjid yang melihat pelaku berteriak hingga warga sekitar berdatangan. Nyaris diamuk warga, pelaku akhirnya diamankan polisi yang datang ke lokasi. Namun sayang rekannya berhasil melarikan diri. Tapi warga melihat pada saat ngambil. Nah iya, sedangkan dia cuma berdua. Gitu. Nah duitnya itu dikasih ke temennya. Duit barang buktinya dikasih ke temennya. Berarti 2 orang apa gimana? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Ya itu pengamen apa gimana, sekali lewat atau gimana sih, Pak? Ya sering, emang warga sini sering lihat yang ngamen, Pak. Kini kasus pencurian kotak amal ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di Ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di Ruko 3 lantai di perumahan Green Court Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Ya, pertemuan berlangsung selama 3 jam secara tertutup. Komnas HAM mendatangi kediaman Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang tewas misterius di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta. Pertemuan Ketua Komnas HAM dengan keluarga Arya Daru Pangayunan ini berlangsung secara tertutup di rumah keluarga yang berada di Jalan Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan Komnas HAM ke rumah keluarga Arya Daru Pangayunan untuk meminta keterangan dari keluarga terkait meninggalnya Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa. Nanti aja disampaikan. Bu, ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM berat, Bu? Nanti kami sampaikan. Pertemuan tersebut berlangsung selama 3 jam dan tidak banyak yang disampaikan oleh pihak keluarga pada awak media. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.